Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi para WNI dan juga seluruh kader perserikatan yang sedang belajar maupun tinggal di Yaman, kita sudah terhubung dengan penasihat PCIM Yaman, uh, Habib Syarif Hafiz Al-Qodri. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Habib Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Habib, bagaimana kondisi saat ini di Yaman, Bib? Eh, Secara umum negara Yaman memang sedang dilanda perang. Dimulai dari tahun 2011 gejolak ini Ya. sampai sekarang masih belum begitu kondusif. Akan tetapi harus kita perjelas, Yaman mempunyai dua bagian dan Yaman Selatan, yang dulunya bukan negara yang satu. Baik. Jadi kebetulan yang tidak kondusif itu berada di Yaman Utara. Adapun di Yaman Selatan, benar-benar kami merasakan tidak ada sedikit pun efek perang di sini. Alhamdulillah. Baik. Jadi mayoritas masyarakatnya ada di Yaman Selatan. Jadi kondisi kalau kita bisa jelaskan memang berbeda antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Adakah WNI atau kader perserikatan yang berada di wilayah konflik saat ini, Bib? Alhamdulillah, sejauh ini PCIM Yaman semua berada di kota Makarim saja, dan kebetulan dua kota ini berada di provinsi Hadramut, sangat jauh sekali dengan tempat konflik. Ya. Nah, untuk Tidak ada anggota kita di. Ya. Baik, Bib. Saat ini apakah Habib dan juga rekan-rekan dari perserikatan memantau dari media begitu di televisi, apakah konflik ini bisa dipantau secara kontinu begitu yang dilakukan oleh baik itu PCIM Yaman maupun rekan-rekan WNI yang ada di Yaman sendiri, Bib? Kami terus memantau, Ya. dan kami juga sering melakukan komunikasi. Kami diskusi bareng dalam skala 2 minggu sekali. Kami membuat jalsah yang kami namakan mudarosah tarjih. Nah, di situ kami berbincang-bincang sebelum kami membahas berbagai macam persoalan fikih dan usul fikih. Kami juga membahas tentang keadaan politik Yaman dan juga geopolitik. Jadi kami memantau bagaimana sampai sejauh ini, dan alhamdulillah kami tetap terus memantau sampai sekarang. Baik, bisa diceritakan sedikit terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Yaman. Ini kan kami melihat memantau dari tanah air, kondisi Yaman memang sepertinya yang di Yaman Utara ini sudah banyak gitu campur tangan dari negara-negara lain untuk bagaimana membuat kelompok Houthi ini untuk mundur. Nah, menurut Habib seperti apa? Ya, Habib. Habib, ini kan terkait kami memantau dari Indonesia saat ini Yaman Utara banyak Halo, sekali. halo. Ya, Habib, dari Yaman Utara kami melihat dari tanah air sendiri banyak sekali campur tangan dari negara-negara lain untuk terus mengepung mundur dari kelompok-kelompok Houthi. Dari kebijakan pemerintah Yaman sendiri seperti apa, Bib? Baik, bisa kita jelaskan untuk poin pertama bahwa Yaman salah satu negara yang unik, dipegang oleh dua pemerintahan. Pemerintah yang resmi di bawah naungan Presiden Abdurrahman Mansur berpusat di kota Aden. Adapun pemerintah Houthi yang sudah semakin menguat pengaruhnya itu berpusat di kota Son'a. Ya. Adapun kebijakan politik sangat tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh dunia internasional. Dari semenjak perlawanan Badruddin Al-Husi kepada pemerintah Ali Abdullah Saleh ketika Ali Abdullah Saleh maju, yang ketika Ali Abdullah Saleh menjabat sebagai presiden,
Husi masih jadi oposisi. Bahkan di zaman Abdurrahman sendiri, Husi masih jadi kelompok perlawanan. Maka ada pun terkait tekanan dari pihak negara Teluk, baik itu Bahrain, ya, lebih khusus negara Saudi Arabia sebagai kapten daripada perlawanan Maksifatul Hazm, kemudian ada Uni Emirat Arab, dan juga negara-negara luar seperti selain Kuwait ya, juga ada pengaruh Amerika Serikat pastinya. Husi justru semakin kuat pengaruhnya, bahkan bantuan-bantuan UNICEF, bantuan-bantuan dari PBB, dari lembaga-lembaga sosial lainnya melewati Husi. Artinya komunikasi yang sudah berjalan antara Husi dengan pihak-pihak internasional seakan menganggap Husi sebagai pemerintah yang resmi. Jadi terkait dengan politik internasional dan politik Yaman itu sendiri sedikit sedikit komplikatif, karena di sini mempunyai berbagai macam itijahat sia-sia ataupun tendensi politik, di mana di Yaman Selatan sendiri kita kenal disebut Majlis Al-Intiqali Al-Janubi. Ada upaya untuk memisahkan kembali Yaman Selatan. Seperti itu, Ibu. Baik, baik. Adakah pantauan yang dilakukan? Iya. Ya. Ada komunikasi begitu, Bib? Komunikasi sudah berjalan semenjak kami berdiri di tahun 2019. Bahkan ketika KBRI datang di tahun 2021, kami memberikan sedikit penampilan di acara PPI, yaitu pencak silat tapak suci. Baik. Ini sedikit menunjukkan taring PCM Yaman untuk semakin dikenal oleh KBRI. Adapun komunikasi, kebetulan KBRI pastinya melakukan komunikasi intens kepada Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Yaman, dan kebetulan saya sebagai anggota MPA ataupun musyawarah atau bisa kita kenal sebagai mustasyarnya. Jadi di sini kami sudah melakukan komunikasi mengenai keadaan WNI yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman. Baik. Komunikasi tetap berlanjut, dan alhamdulillah KBRI sendiri sudah memberikan wejangan terkait tidak kondusifnya negara Yaman. Baik, baik. Baik, terima kasih Habib. Kita lanjutkan perbincangan kita, menarik sekali. Masih banyak yang ingin kami gali terkait kondisi Yaman saat ini. Dan kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga penasihat PCM Yaman Habib Safif Hafiz Al-Qodri. Dan kita tahu bahwa kondisi Yaman saat ini memang semakin memanas, dan semoga saja kondisi ini tidak mempengaruhi aktivitas dari WNI. Dan tadi informasinya dari Habib Syarif sendiri juga menyampaikan bahwa memang para kader-kader berada di lokasi yang cukup aman, termasuk Habib Syarif sendiri yang saat ini jauh dari daerah konflik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Habib, apakah ada komunikasi yang cukup intens dengan para WNI dan juga PCM juga terlibat aktif untuk membantu apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi dan juga masyarakat setempat begitu? Baik, untuk bantuan sosial kami sudah melakukan kegiatan bansos ini rutin tahun 2 kali. Ya. Baik itu di kawasan Wadi, di daerah Wadi itu artinya sekitaran Tarim, ataupun daerah Sahil, sekitaran Mukalla. Baru saja sekitaran 2 bulan yang lalu kami memberikan bantuan baju-baju bekas kepada mereka-mereka yang terdampak. Alhamdulillah bantuan ini tetap berlanjut, dan insya Allah dalam kurun 2 atau 3 bulan ke depan kami akan melanjutkan kegiatan sosial kembali. Baik, untuk kondisi para warga sendiri di Yaman kan masih terus berlangsung konflik, dan ini konfliknya juga relatif cukup panjang. Nah, kondisi masyarakatnya sendiri seperti apa, Bib? Secara ekonomi, sosial, dan budayanya begitu. Baik. Ya, Habib? Baik, sangat tidak bisa kita pungkiri ya. Perang memberikan efek negatif terhadap ekonomi rakyat Yaman, di mana
banyak sekali kami temukan semenjak tahun 2014. Kebetulan saya datang dari Indonesia, datang untuk melanjutkan studi S1 saya itu tahun 2014, dan kebetulan tahun itu juga camuknya perang di Yaman Utara. Banyak sekali pengungsi-pengungsi dari Yaman Utara untuk mencari suaka atau tempat aman di Yaman Selatan. Nah, kondisi yang kami temukan memang semakin banyak, ditambah lagi untuk tahun-tahun ini di mana Yaman semakin kuat melakukan perlawanan ke Israel di Laut Merah, di mana Israel dan Amerika memberikan balasan, dan mereka-mereka yang terdampak dari serangan sekutu ataupun Amerika Serikat dan di Inggris ini, mereka yang di daerah Hudaidah mengungsi ke Yaman Selatan, mobil khusus di Provinsi Hadramut. Secara ekonomi, kemudian sosial juga pasti ada gesekan, pasti tidak bisa kita pungkiri, di mana ada pengungsi, kemudian ada rakyat pribumi asli, pasti di situ ada gesekan, tapi tidak bisa kita katakan banyak karena Yaman Selatan sendiri, orang-orang Hadramut mobil khusus, tabiat mereka adalah muslimin, mereka memang tidak suka dengan adanya perang. Kemudian pengungsi-pengungsi Yaman Utara ini tidak mereka anggap sebagai musuh ataupun hal-hal yang membahayakan mereka, sehingga sangat diterima, welcome. Akan tetapi bantuan masih tetap terus mengalir, dan keadaan ekonomi mereka para pengungsi-pengungsi ini juga yang datang dari tahun 2014 semakin membaik. Adapun yang datang baru-baru dari tahun 2024 ini semenjak serangan, kita temukan mereka masih dalam keadaan sulit. Baik, baik. Untuk suplai makanan dan juga kebutuhan pokok, kebutuhan dasar dari masyarakat Yaman sendiri, suplainya itu dari negara mana saja? Otomatis kan di tengah konflik seperti ini akan sangat terganggu sekali untuk suplai distribusi kebutuhan pokok dari masyarakat Yaman sendiri, Habib. Baik, blokade yang dilakukan oleh Asifatul Hazm, kelompok negara-negara Teluk yang diketuai oleh Arab Saudi, bukan hanya dari segi perang, artinya bukan hanya perlawanan dari segi senjata, juga Arab Saudi melakukan blokade ekonomi, di mana Arab Saudi melarang negara-negara Teluk lainnya untuk melakukan perniagaan kepada Houthi, khusus di Yaman Utara. Akan tapi bantuan sosial juga yang pastinya adalah kebutuhan pokok masuk melalui negara Oman, karena negara Oman yang tidak memusuhi secara intens kelompok militan Houthi. Jadi bantuan sosial, bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok masuknya melalui negara Oman. Oh, dari Oman. Di saat airport di Yaman Utara, di Taiz tutup, juga pelabuhan-pelabuhan yang ada di Hudaidah, di Aden dan di Mukalla ditutup, masuknya semua melalui negara Oman. Baik, baik, baik. Ini kan animo untuk dari WNI sendiri untuk belajar di Hadromaut begitu ya. Terutama adalah putra-putri pesantren yang memang ingin belajar lebih dalam lagi terkait pendalaman agama di Hadromaut yang memang sudah terkenal terkait pembelajaran keagamaan begitu. Nah, apa saja, adakah pesan dan juga harapan yang bisa disampaikan kepada Habib jika ingin belajar ke Yaman di tengah kondisi yang saat ini sedang memanas, Habib? Pastinya kami menyampaikan bahwa Yaman Selatan, mobil khusus Provinsi Hadramut, yang menjadi kiblat para pelajar negara Indonesia dan negara-negara lainnya, kami katakan di sini la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami di sini aman-aman saja, masih tetap semakin banyak para peziarah yang datang. Baru-baru ini saya temukan teman-teman dari Jawa Timur membawa rombongan ziarah yang tidak sedikit jumlahnya. Artinya di sini menunjukkan Yaman Selatan masih tetap menjadi tempat yang aman bagi para kader-kader Muhammadiyah khususnya dan warga negara Indonesia untuk berziarah atau melanjutkan studinya ke luar negeri untuk mencari atau menimba ilmu, wabil khusus fikih Syafi'i yang terkenal dari negara Hadramut itu sendiri. Adapun artinya
poin pertama tadi saya sampaikan bahwa negara Yaman, wabil khusus Provinsi Hadramut masih menjadi tempat yang aman. Dan yang kemudian pesan-pesan bagi masyarakat Indonesia juga kita harus memakai kacamata skeptis kita terkait berita-berita yang tersebar di media-media, wabil khusus media-media Barat. Karena tidak sedikit dari contoh-contoh sebelumnya, banyak media-media Barat justru sedikit melebih-lebihkan keadaan yang ada. Contoh negara Yaman tahun 2014, Ya. berita semakin sering digulirkan, yang adanya sejatinya pecah itu perang ketika di 2014 itu hanya di Hudaidah dan sekitarnya. Adapun Hadramut sama sekali tidak tersentuh perang, alhamdulillah. Dan kemudian yang ketiga adalah pesan terhadap Yaman, terhadap masyarakat Indonesia terkait citra Hadramut. Ya, Hadramut tetap menjadi kiblat bagi masyarakat dunia untuk belajar fikih Syafi'i. Jadi bagi mereka yang ingin tetap konsisten menjadi ulama-ulama penerus mazhab Syafi'i, ingin mendalami mazhab Syafi'i secara dalam, maka kami sarankan untuk tetap melanjutkan semangatnya untuk belajar ke negeri Yaman, khusus Hadramut. Baik, luar biasa sekali Habib. Semoga Habib dan juga rekan-rekan kader persyarikatan di Yaman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu dengan lancar di sana. Kita lanjutkan perbincangan kita Habib terkait perkembangan nantinya PCM dari Yaman sendiri, apa saja program yang sudah dilakukan. Tapi kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga penasihat PCM Yaman, Habib Syarif Hafiz Al-Qodri. Habib, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini tadi berbincang mengenai kondisi keamanan di Yaman sendiri. Nah, yang cukup diperbincangkan dan juga menjadi pertanyaan adalah apa betul di teritorial Yaman ini ada kabel besar yang memang dari Yaman sendiri menunjukkan bahwa jika kabel terkait internet ini akan dipotong oleh pemerintah Yaman begitu ya, mengancam kepada dunia bahwa nantinya akan adanya kiamat internet. Nah, itu apakah betul berita itu, Bib? Baik. Sebelum kita melaksanakan Zoom meeting ini juga saya sudah tanya-tanya ke masyarakat Yaman sendiri mengenai keadaan-keadaan Yaman, terus kemudian Husi itu sendiri dan juga pengaruh perang. Dan yang kemudian pertanyaan ini semakin mengerucut kepada kabel internet. Dan kami lihat dari ancaman Yaman itu sendiri mengakibatkan berhentinya serangan-serangan dari pihak Amerika dan Inggris. Yeah. Benar atau tidaknya, bisa kita simpulkan ancaman ini ada benarnya, Ibu. Adapun pasti secara detail saya belum menemukan sumber yang resmi sehingga saya katakan benar iya. Akan tapi dari berhentinya serangan sedikit banyak menimbulkan rasa zon ataupun kecurigaan bahwa apa yang dikatakan oleh pemerintah Yaman, apa yang diancam oleh pemerintah Yaman itu sendiri benar. Karena melihat pengaruh Babul Mandab, yaitu selat yang menghubungkan antara posisi selat yang memang antara benua Afrika dan benua Asia, memang sangat sempit dan hanya dimiliki oleh negara Yaman, Babul Mandab itu. Baik, luar biasa. Artinya memang informasi-informasi itu betul adanya dan memang sudah dikonfirmasi sama Habib sendiri bahwa memang ada ancaman seperti itu yang memang ternyata memang cukup efektif untuk menghentikan serangan baik itu dari Amerika dan juga Inggris. Nah Habib, kita sedikit bergeser ke terkait perkembangan PCM di Yaman sendiri. Saat ini di tengah kondisi yang dinamika politik yang luar biasa, PCM Yaman seperti apa Bib dalam menjalankan program-programnya? Alhamdulillah istiqomah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat.
di sidang pleno tahun lalu, dan alhamdulillah hal pertama yang harus kita banggakan dan memang konsen kita uh, untuk belajar di Yaman ini adalah studi keislaman, maka saya selalu tekankan kepada anggota-anggota PCM untuk menghadiri kegiatan mudarosah tarjih yang kita buat. Platform ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih sudah bulan keempat, dan insya Allah kita akan buat di minggu ke depan kembali dengan pembahasan yang berkaitan dengan usul fikih. Itu untuk kegiatan pertama, yaitu mudarosah tarjih. Dan kemudian kegiatan-kegiatan sosial kita tetap istiqomah melaksanakan bansos, bantuan sosial, baik itu dari kebutuhan pokok, juga baju-baju bekas ke mereka-mereka yang membutuhkan, kepada masyarakat yang terdampak perang. Dan juga kita sudah menjalankan program kurban tahunan, dan alhamdulillah untuk tahun ini kita mengumpulkan kurang lebih 22 kambing dan juga 1 ekor unta. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Adapun di tahun sebelumnya 40 kambing dan 2 ekor unta. Jadi itu kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita jalankan kurang lebih dari tahun 2019. Baik, Habib, ini kan tentu saja ada tantangan-tantangan tersendiri. Program-programnya di tengah kondisi yang memang menantang sekali di PCM Yaman, yang memang harus dilakukan oleh PCM Yaman. Sudah ada program-program yang luar biasa sekali terkait kurban dan lain-lain. Nah, apa saja yang nantinya akan yang harusnya dipikirkan oleh PCM Yaman menjawab tantangan-tantangan global yang kita tidak akan pernah tahu apa saja yang akan terjadi di Yaman begitu? Baik. Pastinya PCM Yaman menjadi salah satu organisasi yang masih terus melakukan komunikasi atau menjalankan komunikasi yang baik dengan organisasi PPI salah satunya, dan kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya yang ada di Yaman. Terkait tentang kondisi yang terjadi yang akan datang, kami terus memantau sehingga kegiatan-kegiatan yang ada sementara ini kita tetap jalankan. Kita tidak merasa terganggu dengan adanya perang yang ada di Yaman Utara. Akan tetapi apabila na'udzubillah min dzalik pengaruh perang ini bisa sampai ke Yaman Selatan, maka pastinya PCM Yaman mempunyai program-program tersendiri mengenai evakuasi atau penyelamatan WNI, wabil khusus warga Muhammadiyah yang ada di Yaman. Baik, luar biasa sekali. Berarti antisipasi memang sudah dilakukan dan juga diprogram begitu ya dari PCM Yaman ya, Bib ya? Sudah. Oh, ya, betul. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Habib Syarif. Dan terima kasih atas informasi kondisi terkini dari Yaman. Semoga Habib dan juga rekan-rekan kader persyarikatan yang ada di Yaman senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi di Yaman semakin kembali kondusif dan bisa seluruh masyarakatnya bisa menjalankan aktivitas secara kembali normal. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, Habib. Sama-sama, Ibu. Iya. Demikian pemirsa perbincangan kita dengan kader persyarikatan yang ada di Yaman terkait kondisi Yaman saat ini. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan kader persyarikatan yang ada di Yaman dan mengetahui bagaimana situasi di Yaman saat ini, dan kita doakan semoga para kader dan juga WNI yang sedang belajar dan menempuh pendidikan serta bekerja di Yaman dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Arina Nurrahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.